Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini masih terkait dengan rilis atau pengumuman Kementerian Keuangan tentang realisasi APBN sampai dengan 30 September. Rilis itu biasa disebut dengan istilah APBN kita, yang kemarin sore ditayang Menteri Keuangan dengan jajarannya. Tadi pagi saya sudah membacakan berita, salah satu sudut pandang adalah terkait dengan pembiayaan utang. Nah, kali ini saya membacakan berita lain yang menyoroti soal BGN kembalikan anggarannya. Ini banyak yang memberitakan, saya pilih kompas.com, judulnya BGN kembalikan anggaran MBG 70 triliun ke Presiden. Ini penjelasan Purbaya. Ditayangkan tanggal 14 Oktober 2025 jam 8 malam ya. Ada dua jurnalisnya, Mbak Isnaripka Sri Rahayu dengan Erlangga Jumena. Nah, ilustrasinya gambar Pak Purbaya ketika memimpin rilis APBN kita didampingi oleh Menteri Keuangan dan beberapa jajarannya. Nah, saya bacakan ya. Badan Gizi Nasional BGN mengembalikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 70 triliun lantaran tidak terserap tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan BGN memulangkan alokasi anggaran sebesar 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini. 100 loh ini ya, memulangkan alokasi 100 triliun yang diminta sebagai anggaran tambahan. Anggaran tersebut sebenarnya belum dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Nah, ini keterangannya dikutip langsung. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta. Tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada, ujarnya di kantor Jakarta Selasa 14 Oktober 2025. Ini beritanya cuma pendek ya. Sementara anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar 71 triliun. Saya kasih sedikit komentar ya. Jadi menurut APBN 2025 yang ditetapkan akhir tahun lalu, itu alokasi untuk si BGN, ya MBG itu tidak hanya BGN ya, ada beberapa di tempat lain untuk menopang itu, tapi yang utama adalah di BGN itu 71 triliun. Nah, berjalan beberapa bulan, ya sekitar 3 bulan, 4 bulan di tahun 2025, BGN minta tambahan 100. Jadi 171 jadinya yang diminta kan, jadinya bukan diminta ya, yang 71 sudah dianggarkan. Disetujui waktu itu masih Ibu Sri Mulyani. Nah, tetapi belum dikasih duit. Ini penting dulu nih. Saya kira Pak Purbaya sudah ngomong ini, cuman mungkin saya pengen garis bawahi supaya paham apa itu alokasi. Jadi alokasi itu berarti ini kementerian kamu dapat plafon sekian. Duitnya yang tidak dikasih kan duitnya mengikuti alur bendahara pengeluaran ya, sesuai juga dengan administrasi yang dilakukan masing-masing kementerian. Jadi tidak seketika dikasih. Nah, alokasi yang 71 saja itu tidak sepenuhnya dikasih berupa duit semua ke kementerian lembaga, kan ada alur timeline pembayaran dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara kepada kementerian atau kepada item-item pengeluaran atas nama kementerian di bendahara pengeluarannya. Nah, saya ulangi ya, 71-nya saja sebetulnya waktu baru mulai beberapa triliun itu sudah minta tambahan 100 atas dasar perhitungan waktu itu di BGN. Jumlah sekian kali sekian, maka butuh tambahan 100. Kasih oleh Bu Sri Mulyani 100. Maksudnya janji ya, APBN-nya tidak dirubah. Cuma memang dia ditambahi bahwa nanti akan ditambah 100. Nah, ternyata berjalan nih sampai September ini, 9 bulan. Nah, ternyata bahkan yang 71 saja belum habis. Kalau saya tidak salah baru 20%-nya ya. Jadi sekitar 20. Enggak 20 kali 17 ya 20 triliun. Lebih dari 20. Nah, berarti kan ada potensi dia jangankan yang tambahan, yang itu saja tidak bisa menghabiskan. Tetapi hal ini sebenarnya sudah terdeteksi dari awal di bulan Juli. Masih Sri Mulyani nih. Bahwa ini BGN atas dasar tambahannya yang 100 ini juga tidak bisa habis waktu itu.
Jadi 71 tambahannya berapa yang kira-kira dia menghabiskan? 40 waktu itu. Jadi 110-an, 111 tepatnya. Jadi diperkirakan oleh Kementerian Keuangan pada awal Juli, ini BGN bisa menghabiskan 111, berarti 71 ketambahan 40, nggak 100, nggak jadi 100, perkiraan realisasi. Nah, sampai September mungkin karena ada banyak masalah, lalu ada beberapa yang di hold, ada yang ini, ternyata perkiraan terakhirnya adalah hanya akan di kisaran 99, 100, nggak sampai 111. Maka BGN dengan ini sudah mengatakan kami mengembalikan alokasinya, bukan mengembalikan duit loh ya. Tapi kita belum tahu nanti realisasinya tinggal 3 bulan lagi ini berapa. Tapi kira-kira dikembalikan dan kemungkinan dikembalikannya itu ini saya baca lagi. Nah, Purbaya memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran NBG tersebut hingga akhir Oktober nanti. Jadi nampaknya penentuan apakah 71 ditambahi atau tetap itu penentuannya akhir Oktober ini menurut Purbaya. Sementara yang tambahan awal rencana 100 itu sudah dikembalikan, nggak jadi deh 100 ini. Tapi bukan mengembalikan duit, belum dapat duitnya. Pasalnya ini saya baca, realisasi anggaran belum, program prioritas pemerintah ini masih minim. 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya, tapi yang dianggarkan. Nah ini keterangan dari Pak Menteri mengkonfirmasi penafsiran saya itu kelihatannya tepat karena Pak Menteri menjelaskan begini. Berapa yang diserap sampai akhir tahun kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus. Harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Jadi sebetulnya di luar banyak opini, sebagian opini yang mengira Pak Purbaya akan mengurangi MBG, enggak. Malah dia mendorong. Kalau bisa dihabisin, habisin gitu kira-kira. Tapi kelihatannya evaluasi beliau ini enggak mungkin bisa dihabisin. Begitu juga pengakuan sendiri dari PGN. Saya baca lagi, pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luki Apirman mengungkapkan sampai dengan 3 Oktober 2025 realisasi penyaluran MBG telah mencapai 23% dari total 71. Ya berarti sekitar 22 triliun ya, bener kan? 22 triliun baru nih, masih kurang 3 bulan. Jadi bisa dilihat perkembangannya ini itu cukup baik, tapi menurut Luki cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden. Anggaran tersebut memberikan MBG kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 satuan pemenuhan gizi ya SPPG. Tapi kita harus paham juga hitungannya 31,2 ini jumlah terakhirnya. Tentu kalau dihitung dari awal kan mulainya dari berapa ratus ribu lalu menjadi 1 juta, 2 juta. Jadi tidak bisa 31,2 dikali misalnya 10.000 dikali berapa hari, enggak. Ini sebetulnya sudah cukup terbuka. BGN juga memberikan dashboard, kita bisa memonitor. Jadi 31,2 juta itu adalah angka terkininya. Nah, saya baca lagi, realisasi ini terus dikejar hingga akhir tahun agar dapat mencapai 82,9 juta penerima manfaat dan 25.000 SPPG. Kalau kecapai ini sebenarnya yang 100 keserap ya, hitungan awalnya begitu, bukan hitungan awal, hitungan di pertengahan tahun kemarin. Kalau tadi lihat akselerasi sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis, kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan, mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya. Ini kata Pak Luki ya dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya Kepala BGN dan NDM menguapkan telah mengembalikan anggaran sebesar 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau begitu dari 100 yang dikembalikan 30, dikembalikan 70. Berarti kan 71 tambah 30 yang akan dihabiskan. Tapi saya ulangi ini biar kita jelas, belum dikasih duit, dikasih alokasi anggaran. Duit ya sesuai dengan realisasi ya, karena ada mekanismenya. Kementerian itu dapat bagaimana timelinenya, ada juga yang langsung dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dilihat ya. Nah, sebab pihaknya menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap. Ini ada pengakuan dari Kepala BGN. Jadi 100 tambahan itu nggak keserap. Tahun ini BGN menerima alokasi sebesar 71 triliun ditambah dana standby 100 triliun. Dari total tersebut 99 triliun berhasil terserap. Ini maksudnya berhasil terserap perkiraan ya kan, belum masih. Tadi penyerapannya baru 22 kok. Nah, sementara 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia. Kata Dadan dalam keterangan tertulis. Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan
Untuk tahun depan BGN akan menerima 268 triliun. Tidak ada perubahan kan berarti ya. Jumlah tersebut menjadikan BGN bagian nomor 1 dengan anggaran terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar 67 triliun sehingga total dukungan 335. Cadangan 67 ini tidak harus lewati BGN ya, kan nanti misalnya kayak Kementerian Pertahanan melakukan bantuan Polri atau siapapun, ada alokasi dana cadangan untuk MBG-nya. Nah, BGN-nya jadi core-nya, jadi intinya. Itu 2026. Nah, dengan penjelasan ini saya kira kita mulai melihat ya di satu sisi MBG ini ingin didorong secepat-cepatnya, bahkan telah dialokasi, bukan dikasih ya, diberikan alokasi anggaran, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai harapan itu, meskipun lebih dari yang dianggarkan kemungkinannya. Karena banyak masalah-masalah yang mungkin ya tidak terduga, atau keracunan kan tidak mungkin terduga kan. Ada keracunan, kemudian ada juga karena keracunan itu mengakibatkan beberapa SPPG dihentikan dulu sementara atau bahkan dihentikan total, mengakibatkan laju penyerapan itu atau laju usaha untuk mencapai 82,9 juta itu besar kemungkinan tidak tercapai di akhir tahun. Tetapi ini adalah dari sisi anggaran. Saya kira suara masyarakat, suara publik, suara pengamat termasuk saya sebetulnya menyarankan langkahnya lebih mendasar ya. Mengapa MBG tidak dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah, tetap dijalankan, tetapi mungkin menggunakan pola yang berbeda, misalnya pola memilih dulu daerah-daerah, memastikan seluruh prosedur dan sebagainya beres kan begitu ya. Tetapi ya kita tunggu saja apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi saya ingin ingatkan juga para pemirsa, Pak Purbaya sebenarnya tidak menghalangi atau tidak ingin menghentikan MBG ya, bahkan mengurangi saja tidak ada keinginan. Beliau mendorong. Itu menjadi pemahaman kita atas masalah ini hingga saya bacakan berita ini. Karena banyak hal di negeri ini akhir-akhir ini kebijakan bisa mengalami revisi, bisa mengalami perbaikan, bahkan ada kemungkinan juga beberapa kebijakan dirubah kan gitu. Kita tunggu saja.